Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Salam semuanya, saudara-saudara semua, teman-teman semua. Ya, baik. Kita tahu bahwa 2021-2031 adalah apa? Kita punya deklarasi tahun percepatan dan peningkatan supranatural. Oke, kita berdiri rame-rame dulu. Kita berdiri rame-rame, kita buat salam. 2021-30-31 adalah percepatan dan peningkatan supranatural. Tahu ya? 1, 2, 3. 20-21-30-31. Oke, cari lagi teman di sebelahnya lagi. 2021 adalah tahun percepatan dan peningkatan supranatural. Amin. Amin. Ya. Kita tahu bahwa kita sudah deklarasi 2031 adalah percepatan apa? Dan peningkatan supranatural. Percepatan, ya, kita mengalami percepatan ya, kita mendapatkan hikmat, percepatan hikmat. Mungkin kita mencarinya harus 10 tahun, tetapi kita bisa dapat selama 1 tahun atau 2 tahun. Amin. Ya, mungkin yang mengalami masalah di kuliah, ada masalah dengan dosen, ya, kita ucapkan percepatan. Saya akan mendapatkan percepatan dan peningkatan supranatural. Kuliah saya akan segera beres. Amin. Ya. Jadi kita harus mendeklarasikan setiap hari dalam kehidupan kita. Bangun tidur kita katakan, saya menerima percepatan dan peningkatan supranatural dalam kehidupan saya. Baik, hari ini kita sama-sama akan belajar grow in Christ. Oke, bertumbuh di dalam Kristus. Kenapa? Karena kita punya topik tema kita, ya, selama 1 bulan atau 2 bulan ke depannya. 2 bulan, 1 bulan ke depan itu tentang berbuah. Buah apa yang kita hasilkan? Yaitu buah kebenaran dalam hidup kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa berbuah? Berarti harus apa? Bertumbuh, ya kan? Masa sih kalau pohon dia tidak bertumbuh tetapi dia mau berbuah? Berarti itu sintetik, ya. Contohnya seperti tanaman ini, kita bisa tambah lagi buah plastik aja. Orang pandang, wah, berbuah, terus kapan panennya, kan? Hanya kelihatan berbuah tetapi tidak bisa dinikmati oleh banyak orang, ya. Jadi bertumbuh di dalam Kristus. Nah, perubahan dari seorang anak menjadi seorang yang dewasa rohani, ya, itulah yang dimaksud dengan proses pertumbuhan. Jadi dikatakan, saya ulang lagi, perubahan dari seorang anak menjadi seorang yang dewasa rohaninya, ya, itu dibutuhkan apa? Namanya proses pertumbuhan. Kalau saya omong proses pertumbuhan, di sini saya tidak perlu ngajar lagi terlalu banyak. Kenapa? Pasti di sekolah kita sudah belajar. Belajar apa? Sains IPA, ya kan? Tentang pertumbuhan tanaman. Mulai dari dia membentuknya benih, dia jadi bibit. Setelah itu ditanam, dia mempunyai akar yang kuat di tanah. Setelah itu apa? Dia bertumbuh. Dia bertumbuh, makin besar. Kita menunggu kapan buahnya. Tetapi dia bertumbuh, makin hari makin besar, dan kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu buahnya. Nah, jadi perubahan dari seorang anak atau anak rohani, atau apa ya dikatakan, rohani yang masih anak-anak, untuk menjadi dewasa rohani itu ada namanya proses pertumbuhan. Jadi untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani, ya, tidak bisa terjadi dalam waktu singkat, tetapi butuh proses. Nah, kemarin saya melakukan perkunjungan ke Jogja. Oh ya, asik Jogja, ya. Nah, di sana
saya ke yang Borobudur ya, Borobudur dengan Candi Borobudur sampai Candi Prambanan. Nah, Borobudur kita pergi memang tidak bisa masuk, kenapa? Karena lagi disterilkan, tetapi kita sampai di Prambanan. Nah, di situ saya terheran-heran melihat, wah kok ini candi dibuat ratusan ribuan tahun yang lalu, ya, kok simetris sekali. Saya berpikir, oh kok zaman dulu hebat ya, simetris. Itu mereka bisa pahat bulat-bulat betul. Nah, enak lagi minta biasa di sekolah dia. Ya, jadi itu simetris sekali. Ya, simetris sekali. Terus buat patung sebelah kiri, sebelah kanan sama persis. Padahal itu dari batu. Saya pikir wah ini mungkin batu kapur. Kalau batu kapur kalau kita angkat ringan, ya. Angkat ringan. Apalagi kalau namanya batu apung. Lebih ringan lagi, namanya batu apung. Kita lempar di air, dia terapung, berarti dia ringan, ya kan? Nah, saya dengan saudara teman saya, kita angkat, coba kita angkat, kita buktikan. Angkat batu besar seperti begini. Kita mau geser, wih tidak bisa. Berat sekali. Kita ambil yang setengah lagi mau angkat, wih tidak bisa, berat sekali. Wah, kenapa ini? Mereka bisa atur seperti itu. Saya pikir, wah jangan sampai mungkin ada mesin waktu. Ya, dari zaman modern dia pergi ke zaman 3000 tahun begitu atau 2000 tahun yang lalu gitu ya. Mereka sudah cetak habis, mereka muat di kontainer baru pakai mesin waktu Kiko susun. Ya, saya sampai pikir begitu. Kenapa? Karena mustahil ya kan? Mustahil bisa begitu, bisa susun. Mustahil sekali. Nah, sampai saya cari informasi tentang pembuatan Candi Prambanan itu, buka di YouTube ternyata si Roro Jonggrang itu yang meminta untuk membuat Candi Prambanan. Ya kan ceritanya begitu kalau teman-teman buka di YouTube, ya dia minta karena persyaratannya kalau si itu siluman itu ya, pangeran siluman itu dia mau menikah sama, saya cerita sedikit ya, muka sama Nyi Roro Jonggrang itu. Jadi dia minta 1000 candi. Nah setelah itu ya si Nyi Roro Jonggrang ini berbohong, dia manipulasi. Baru jam 2 malam dia suruh beberapa penduduk tumbuk-tumbuk padi. Nah, kalau saat kita tumbuk-tumbuk padi berarti itu namanya sudah pagi. Ya, kegiatan tidak ada malam tumbuk padi, tetapi pagi itu. Nah, ayam dengar, ayam berkokok. Nah, si ini yang mau menikah si nyorongan itu dia bilang, wah sudah pagi tidak bisa lagi. Akhirnya dia hancurkan beberapa candi yang kecil-kecil itu. Ya, jadi batunya ada tersebar ya di sebelah itu. Nah, jadi itu adalah proses pembuatan. Ya, candi aja proses pembuatannya wah susah sekali. Nah, tetapi ada beberapa yang sudah jadi, induknya sudah jadi, yang besarnya sudah jadi. Wow, megah sekali. Kenapa bisa jadi begitu? Karena ada proses. Nah, demikian kehidupan rohani kita, teman-teman semua, itu tidak bisa jadi dalam satu malam. Seperti Prambanan ini dia mau jadikan dalam satu malam jadi 1000 candi. Tetapi dia tidak bisa. Dipanggillah semua siluman, dipanggil semua ya. Tenaga-tenaga magic dipanggil karena mau bangun itu. Ya, tetapi tidak bisa. Nah, di sini bahwa menjadi seorang yang dewasa rohani tidak bisa secara instan. Tuhan setia menumbuhkan benih, cabang-cabang, akar, tetapi tidak bisa selama satu malam. Dalam satu malam tidak bisa. Ya, dalam satu malam. Jadi, kalau kita mau menjadi dewasa rohani, kita harus mengikuti tahapan demi tahapan. Kita tidak bisa bertobat dalam satu malam, besoknya jadi penginjil, jadi pendeta yang hebat. Mungkin ada, tetapi itu mungkin dari 1000 hanya 2 atau 3. Iya. Tetapi rata-ratanya harus ikut ujian, harus ikut
proses ya. Jadi dikatakan bahwa pengalaman atau umur ya, umur seseorang itu tidak menentukan tingkat kedewasaan rohani. Tidak. Tetapi pengalaman itu sangat diperlukan sebagai bagian dari proses menuju kepada kedewasaan rohani. Jadi pengalaman-pengalaman itu membuat kita menjadi dewasa. Saya pernah sharing pabrik semen Kota Kupang, pabrik semen Kupang ya. Kalau dia tutup, hari ini dia tutup, kira-kira kalau kita cari pasarannya di pasar ada tidak? Tetap ada. Kenapa? Karena dia sudah supply. Dia sudah kirim kemana-mana ya kan? Ya. Tetapi kalau dipakai terus-menerus, barangnya akan habis. Ya. Nah, kehidupan rohani kita, kalau kita suka bakalahi, ya, kita suka maki, ya, mencuri, ya, berbohong, atau biasa gua bagosip. Ya, di sini siapa yang suka bagosip? Jujur. Kalau ada, saya akan buat baptisan ulang. Dan sampai pas baptis itu dia punya bibir sudah masuk di air. Ya. Ya, jadi itu ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang membuat kita menjadi dewasa. Oke. Nah, satu pengalaman tidak bisa menjadikan kita dewasa rohani. Tetapi melalui banyak proses itulah yang menjadikan kita menjadi dewasa rohani. Kita harus naik tangga. Seorang pemenang, dia tidak bisa dalam satu malam dia belajar langsung dapat ranking 1. Tidak. Dia harus mencicil dari setiap bulannya, setiap minggunya, setiap harinya. Dia mencicil, dia akan mendapatkan juara ya. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus tetap setia. Yang pertama, setia beribadah, setia berdoa. Kita beribadah, kita berdoa, mungkin katakan, wah Kak, kok dia berdoa kok dia langsung dapat jawaban. Saya ini super berdoa soalnya dapat jawaban. Nah, itu butuh proses. Jangan sampai, coba kamu lihat baik-baik. Dia sudah berdoa berapa tahun, ya kan? Dia sudah berdoa berapa tahun, dia sudah latihan berapa tahun. Menjadi kiper futsal yang hebat, dia sudah latihan berapa tahun. Kau yang baru dipilih langsung mau jaga jadi hebat, wah tidak bisa. Ya kan? Orang tenang taruh di muka, jatuh ganti. Ya kan? Karena tidak ada proses, tidak ada mengalami proses. Nah, jadi berdoa ya dengan cara apa? Ya, yaitu dengan berdoa terus menerus. Terus apa? Membaca firman Tuhan. Ada orang yang saya dulu bertobat gara-gara teman saya, ya satu kelas, itu memang dia fasih untuk firman Tuhan. Ya, pas kebetulan naik kelas 2 SMA. Duduk pas di sebelah dia lagi, mungkin waktu Tuhan ya. Jadi dia sering cerita tentang firman Tuhan. Saya lihat atas dan bawah, ini orang pendeta ya. Ya, dia tahu firman semua. Dia kasih saya firman semua tanpa buka Alkitab. Wah, dia tahu. Wah, saya bilang, wah ini pendeta. Saya cari tahu dengan Pastor Joni, kan dulu saya kepakaman dengan Pastor Joni Banam Tuhan dari kelas 1 sampai seterusnya ya. Jadi saya tanya, Kak, ini orang ini dia pendeta, makanya kita cari tahu ternyata orang tuanya guru, bukan pendeta. Oh, nah ternyata bertobat, baru kita tahu ternyata dia sudah bertobat lama sehingga dia menginjili kita gitu ya. Jadi kita membaca firman Tuhan terus menerus teman-teman ya. Dan juga mari kita melayani Tuhan. Siapa yang belum melayani, ayo melayani Tuhan. Masuk di dalam komsel ya. Sekalipun kita rasa kita sudah melayani Tuhan, tapi banyak sekali masalah, itu adalah proses ya. Mendapatkan makanan yang enak, mau mendapatkan roti yang enak, ada prosesnya. Tidak bisa kita mau bandingkan seperti Borneo ya, roti yang lembut, kita hanya campur terigu, air dengan gula air, kita campur-campur, kita goreng mau jadi lembut, tidak bisa. Itu ada prosesnya ya. Nah, sebab kita sedang diproses ya, berproses untuk bertumbuh di dalam Tuhan.
Makanya ada sakit di mana-mana ya. Orang omong kita sakit hati tetapi kita bawa di dalam doa. Nah, orang yang berhenti beribadah berarti dia berhenti bertumbuh. Perhatikan sini. Orang yang berhenti beribadah berarti dia berhenti bertumbuh. Tidak bisa, oh sudah saya beribadah di rumah saja. Oh ya, biar tubuh saya di rumah tetapi hati saya di gereja. Itu asal. Ya, tidak bisa seperti begitu, ya. Akibatnya segala sesuatu di sekitar kita ya yang kita alami itu akan mengalami kematian kalau kita tidak bertumbuh. Ya. Tanaman saja yang kita sudah tanam di musim kering, tapi kalau dia akarnya tidak dapat batang air atau kita tidak menyiramnya, dia akan kering. Nah, demikian pertumbuhan hidup kita, rohani kita. Saat kita bertobat, kita cinta Tuhan, kita harus ada di dalam komunitas yang benar. Kenapa? Supaya kita bertumbuh. Di dalam grup WA yang benar, bukan di dalam grup WA bamaki, kirim-kirim gambar porno, ya kan? Itu mengeringkan hidup kita. Ya. Tetapi kita harus di dalam komunitas yang benar sehingga kita bisa bertumbuh. Kalau tidak, pasti kita akan mengalami namanya kematian rohani. Nah, dalam proses untuk bertumbuh menjadi dewasa rohani, di sini kita akan bahas ada tiga hal yang akan kita bahas. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Yang pertama adalah kita harus die atau mati. Ya. Yohanes 12 ayat 24 dikatakan begini, aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh di dalam tanah dan mati, sekali lagi, jatuh di dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kita mati untuk apa, Kak? Pertanyaannya, Kak, kita mati untuk apa? Kita mati dari keinginan kita. Keinginan kita sering, keinginan muda-mudi sering, keinginannya kuat sekali. Nah, biji gandum ini harus mati. Dia harus tercabut dari induknya. Dia harus tercabut dari pohon pokoknya. Harus tercabut. Saya pernah, ini iseng saja ya, ini tidak serius. Saya pernah ada paprika hijau. Itu saya iseng aja. Saya belum tahu sebenarnya. Biasanya kalau kita beli bibit di toko ya, ada di toko ya. Tokonya apa lagi ya? Waris. Itu biasa kita beli sudah ada ya, sudah ada bibit, kita tanam pasti dia tumbuh. Nah, ini saya belah paprikanya, saya jemur, saya lupa, teman-teman, saya lupa mungkin 1 minggu di terik matahari. Saya pikir sudah mati, wah ini sudah mati, tidak bisa. Tetapi saya coba, saya ambil polybag, saya taruh tanah yang saya lihat tanah yang baik. Ya. Ada sekam, saya taruh semua, saya tanam, saya siram-siram. Oh, ternyata ada kecapanya keluar. Nah, ini membuktikan bahwa kita harus mati, yaitu apa? Keinginan daging kita. Kita tidak bisa keinginan daging berhidup bersama-sama. Nanti pasti roh kita akan mati. Ya. Nah, orang yang berbuah pasti dia bertumbuh. Tidak ada alasan lain. Orang yang berbuah pasti dia tumbuh. Makanya saya bilang di awal tadi, kalau sintetik dia mau buah, kita tinggal tempel aja buah, kelihatannya tumbuh, kelihatannya berbuah, tetapi dia tidak bertumbuh, dia begitu saja. Nah, orang yang berbuah pasti dia bertumbuh, dan untuk bisa berbuah kita harus bertumbuh. Bagaimana kita bisa hidup, kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah komunitas kita, di sekolah kita, di kampus kita. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Kita harus bertumbuh. Bertumbuh di dalam apa? Di dalam firman, di dalam komunitas kita, ya. Rohani kita harus diisi. Kita tidak bisa menjadi manusia super, ya. Oh, Tuhan Yesus saja datang, dia tidak baca Alkitab. Siapa bilang dia tidak baca Alkitab? Kita harus bertumbuh di dalam rohani kita, yaitu kita harus merenungkan, membaca firman Tuhan. Nah,
Jadi pertumbuhan selalu dimulai dengan kata mati. Nah, ingat, kita ada hari ini karena Kristus sudah mati buat kita. Amin. Amin. Kristus sudah mati buat kita. Mati buat kita apa? Untuk supaya kita hidup sehat, kita hidup berhikmat, ya kan? Tidak dikatain bilang bodoh-bodoh lagi. Karena ya. Nah, jadi kita harus mati, yaitu mati apa? Keinginan daging kita. Mati untuk diri kita sendiri. Penyangkalan diri, ya. Penyangkalan diri. Kita harus melawan ego kita. Ego yang sombong, yang tidak mau berteman, hanya mau lihat atas dan sampai atas dan bawah. Oh, kalau ini orang yang miskin, orang yang tidak punya duit, kita tidak mau bergaul, kita mau bergaul bagi orang-orang yang baik saja, orang yang ini. Tidak, teman-teman. Jadi kita harus mati, ego kita harus mati. Kesombongan kita harus mati, ya. Keinginan kita, apa menjadi keinginan kita yang sangat hasrat kita yang betul-betul bergebu-gebu. Kalau hasrat untuk melayani Tuhan, untuk cinta Tuhan, itu kita harus bangkitkan. Tetapi kalau keinginan daging kita harus dimatikan. Nah, kita lihat 2 Timotius 2 ayat 11 dikatakan begini. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Amin. Ya, teman-teman. Jadi kita harus mati seperti Kristus. Yesus tidak, dia keinginan daging tidak ada. Seperti dia dicobai di atas gunung, dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Ya, dikatakan percobaan pertama adalah roti, dicoba roti. Nah, itu kan berpuasa lapar, betul ya? Lapar ya, sini siapa yang sering berpuasa? Rasa lapar betul. Nah, kita harus menyangkal diri kita. Nah, Yesus dalam posisi sangat lapar. Nah, ular datang bilang begini, jika engkau anak Allah, rubahlah batu itu menjadi roti. Apakah Yesus bisa rubah batu jadi roti? Bisa, ya. Tetapi Yesus tidak rubah batu jadi roti. Dia menyangkal dirinya. Dia bilang begini, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah, firman Allah. Nah, kita harus mengalah, kita harus melawan ego kita. Tidak bisa ego kita lebih besar daripada rohani kita, roh kita. Nah, lama kelamaan percaya tidak, itu roh kita akan segera mati dan kita akan binasa. Nah, mati inilah proses pertumbuhan hidup kita menjadi baru. Seperti biji tanaman, dia harus mati dulu. Dia harus kering dulu. Setelah itu baru dia bisa mendapatkan kehidupan. Nah, tujuan mati adalah supaya kita mempunyai roh yang benar dan nilai hidup yang benar. Nah, seperti yang ditegaskan dalam kita lihat Roma 12 ayat 2 dikatakan begini. Janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, Roma 12 ayat 2 ini jelas teman-teman, ya. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi kita. Nah, kalau kita tidak serupa dengan dunia ini, kita tahu bahwa itu adalah salah, perbuatan itu adalah salah. Di sekolah saya layani, saya sebagai guru, saya layani anak-anak, saya bilang begini, anak, kalau kita ujian, kira-kira kau mau cari yang mana? Kau mau dapat apa? Ada yang bilang, saya mau nilainya tinggi. Oke, itu tidak salah, karena dia belajar, dia berproses. Pak, mau cari yang lebih inti lagi, apa? Ya, supaya kau naik kelas toh, Pak. Iya, itu betul. Betul semua prosesnya. Yang satu yang saya tanamkan adalah kejujuran. Kalau kita dapat nilai yang bagus tetapi kita melihat menipu diri sendiri. Sebagai siswa, kita menipu diri kita. Kita tidak tahu kemampuan kita sampai mana. Namanya kan ujian, evaluasi.
sudah belajar 3 bulan, belajar 6 bulan, ya kan? Itu kita mau lihat evaluasi kemampuan hidup kita, kemampuan penyerapan ilmu kita. Saya ajarkan itu, ya kan? Saya ajarkan itu. Kenapa? Karena karakter zaman sekarang, karakter lebih penting. Karakter sangat penting. Membawa hidupmu terus naik. Karakter itu membawa hidup kita terus naik. Ya. Jadi itu yang sangat penting. Jadi kalau kita tidak mengambil bagian dalam dosa dalam dunia ini, kita tahu bahwa itu dosa. Tetapi kalau kamu masih menikmati dunia ini, kamu tidak tahu itu dosa. Tidak bisa. Kita harus buat perbedaan. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Kalau kita hidup masih di dalam dunia, kita tidak bisa tahu itu dosa. Kita buat dosa, tidak bisa. Tetapi kalau kita mau menyangkal, tidak mau menikmati keinginan daging kita, ya, ego kita, kesombongan kita, ya kan, kita tidak tahu itu dosa. Tetapi kalau kita mau melawannya, kita tahu itu dosa. Coba aja praktek dalam hidupmu. Jadi tujuan mati adalah supaya kita mempunyai roh yang benar. Roh yang benar. Kalau kita suka gosip orang, kita suka maki orang, cerita orang yang tidak baik, padahal dia baik-baik aja, kita cerita yang tidak baik. Kenapa? Karena iri hati, kedengkian dalam hidup kita. Kita mau supaya banyak yang tidak berteman dengan dia, ya kan? Tetapi kalau kamu keluar dari situ, kamu pasti tahu itu dosa. Percaya aja. Bagaimana kamu mau tahu? Bagaimana kalau bagaimana kalau kamu tahu kering, tetapi kamu tidak keluar dari air? Harus ada perbedaan. Kalau kamu keluar dari air, kamu tahu kamu kering. Ya, bisa ngerti ya? Jadi kita harus keluar dari dosa. Kita harus keluar dari namanya perbuatan daging. Ya, kita harus keluar. Kalau kita keluar, kita tahu itu dosa. Tapi kalau kita masih menikmatinya, kita belum tahu itu dosa. Kita masih menikmati, ya, gambar-gambar porno, video-video orang dewasa. Kamu akan menikmati terus, kawan-kawan, teman-teman. Kamu akan menikmati terus. Tetapi kalau kamu keluar, kamu tahu itu dosa. Mau jadi berkat? Amin. Keluar dari itu dosa. Keluar dari keinginan daging. Kita lihat, ya. Nah, keinginan daging, kalau kita lihat, keinginan daging adalah ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perkelahian, ya, perselisihan, iri hati, munafik, amarah, suka marah-marah, ya, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah dan sebagainya. Itu perbuatan daging. Lama-kelamaan hidup kita akan binasa. Bukan roh kita binasa, hidup kita semua akan binasa kalau kita tidak berani untuk keluar. Nah, kita dibentuk supaya kita menjadi seorang yang dewasa rohani, yang tidak sama dengan dunia ini. Artinya kita tidak mengizinkan dunia untuk menguasai hidup kita, Walaupun kita hidup di dalam dunia ini, tetapi keinginan-keinginannya tidak menguasai hidup kita. Tetapi biarlah kita menguasai dia, menguasai dunia ini. Nah, berubahlah oleh pembaruan budi, berarti artinya, ya, saat kita dibentuk, maka arah hidup kita diubah supaya kita mempunyai kemampuan untuk melakukan kehendak Allah. Kalau kita masih hidup di dalam dunia, kita tidak tahu kehendak Allah. Mata kita diburamkan dengan keinginan daging. Tetapi saat kita keluar, kita akan melihat kehendak Allah. Itu yang pertama. Jadi hidup kita harus mati. Ingat, Yesus sudah mati buat kita. Amin. Mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua kita belajar yaitu adalah kita berakal di dalam Tuhan. Kita berakar di dalam Tuhan. Ya. Nah,
untuk bertumbuh kita harus berakar. Dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan begini. Hendaklah kamu berakar. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalimat pertama dikatakan hendaklah kamu berakar. Nah, tumbuhan, ya, nanti saya beri contoh videonya. Tumbuhan, ya, itu kalau dia mau bertumbuh dia harus punya akar. Dia tidak kecumbu aja seperti toge. Toge itu dia hanya berkecumbu, setelah itu dia habis. Kenapa? Ya. Nah, kita lihat di sini. Coba saya ada video yang bisa kita simak sama-sama. Coba, silakan Kak. Hari pertama benih ini ditanam, bibit ini ditanam. Yang pertama keluar adalah akarnya. Kita lihat hari keempat, hari kelima, akarnya bertambah. Dia menjadi satu benih yang bertumbuh. Dia mengeluarkan daun hari ke-10. Tapi di situ akarnya sudah besar, akarnya hidup duluan. Belas hari, mulai dia bertumbuh. 14 hari, makin bertumbuh, daunnya makin besar. Kalau daunnya sudah besar begini, dia sudah membuat fotosintesis, dia sudah bisa berfotosintesis. Hari ke-16, hari ke-17 makin bertumbuh. Tapi kita tahu akarnya terus bertumbuh, mencari batang-batang air. Hari ke-20 bertumbuh terus. Hari ke-22 terus bertumbuh. Ini videonya dipercepat. Hari ke-25. Nah, hari ke-8 lihat, hari ke-9. Akarnya terus bertumbuh. Akarnya terus bertumbuh. Mencari unsur hara. Dia mencari firman. Dia baca firman. Dia dalam komunitas yang benar. Dia cari persekutuan yang benar. Diisi terus dengan kebaikan. Diisi terus pikirannya yang sesat digantikan dengan pikiran yang baru. Terus, nah akarnya sudah tumbuh. Dan kita lihat pohon itu makin lama makin besar. Dia bertumbuh terus, Dia satu pohon yang besar. Dia akan bertumbuh dan dia akan menghasilkan buah. Setelah buah itu akan jatuh, bertumbuh lagi. Dia jadi berkat. Nah, dari video ini, ya, dari video ini kita harus bertumbuh. Amin. Tidak ada kata lain untuk kita mau berbuah, kita mau jadi berkat kalau tidak bertumbuh. Kita harus mempunyai akar, yaitu akar di dalam Kristus. Ya. Nah, di dalam Markus 4 ayat 3 sampai 8, ya. Saudara perhatikan, Markus 4 ayat 3 sampai 8 dikatakan gini, ayat 3. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan sampai habis. Ada 4 hati yang akan kita pelajari.
dari kita mau berakar. Dia dapat firman Tuhan hari ini, siang ini. Dia sangat bersuka cita. Wow. Setelah dia keluar dari gereja, hilang firman Tuhan. Karena dia tidak mau hidup di dalam, dia masih mau hidup di dalam dunia, keinginan daging dia. Habis. Ayat 5, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Dia dapat firman Tuhan. Dia sangat bersuka cita. Wow, terima kasih Tuhan, hari ini saya dapat jawaban dari firman Tuhan. Yes, saya mau kuat, saya mau kuat, saya mau kuat. Tetapi dia tidak masuk dalam komunitas. Masalah datang, lu percaya itu firman? Itu firman itu untuk orang-orang gereja, sang. Lu ini soalnya cocok. Lu kuat bal gosip, lu kuat bal maki, lu segala macam. Akhirnya firman itu hilang. Kering. Ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Wow, dia hidup dalam firman Tuhan. Tuntutan banyak, segala macam ini banyak, itu banyak, tetapi tidak masuk dalam komunitas. Dia meninggalkan Yesus. Dia tidak percaya firman, padahal dia pikir firman itu sudah menyelamatkan dia, sampai dia tidak bisa percaya lagi. Karena apa? Dia membuka telinganya untuk mendengarkan hal-hal dunia, kenikmatan dunia lebih enak daripada rohani dia dibentuk. Dan ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur, dan dia berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Di sini ada 4 prinsip orang. Kalian mau yang mana? Mau bertumbuh, berakar, tetapi hanya di pinggir jalan karena tanahnya sedikit? Ataukah hanya ditabur di pinggir jalan, dia mendapatkan firman setelah itu selesai? Atau dia mendapatkan tanah yang baik, dia bertumbuh, berbuah 50, 60 bahkan 100 kali lipat? Pilihan ada di tangan kalian. Mau yang mana? Ya, dikatakan ia bertumbuh dengan subur. Nah, kita lihat tadi ilustrasi dari gambar kecambah itu, ya, kacang panjang itu. Ya, kita lihat hari pertama sampai hari ke-12, hari pertama sampai hari ke-12, apa yang tumbuh duluan? Apa yang tumbuh duluan? Akar. Nah, akar itu yang menentukan kita bertumbuh, teman-teman. Tidak bisa kita mau, oh sudah, saya keluarga saya Kristen, papa saya Kristen, mama saya Kristen, saya lahir di ini keluarga Kristen. Nah, pertanyaannya, apakah dari kecil doktrin-doktrin kebenaran firman Tuhan itu masuk di sini atau tidak? Masalahnya itu bukan masalahnya di KTP kita Kristen. Masalahnya doktrin-doktrin selama kamu dari kecil sampai dewasa ini, apakah firman Tuhan yang masuk atau keluhan, caci makian masuk? Nah, teman-teman semua, kita tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak punya akar yang kuat. Nah, supaya kita bertumbuh subur, ya, bahkan menghasilkan buah 30, 60 bahkan 100 kali lipat, kita harus berakar di dalam Yesus. Kita harus berakar di dalam Yesus, bertambah berakar, bertambah dalam, bertambah dalamnya. Kita rindu akan hadirat Tuhan, kita rindu akan firman Tuhan. Tiap pagi sebelum kita melakukan kegiatan kita, bangun mesbahmu Tuhan, baca firman, isi dengan firman, kita akan bertumbuh. Artinya apa kita bertumbuh dalam Tuhan?
artinya kita mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Hanya Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, luar biasa. Banyak pohon-pohon ya. Kalau kita tanam di tepi aliran air, wow, akan kelihatan beda sekali. Waktu musim panas itu beda sekali. Nah, Tuhan mau hidup kita seperti begitu. Amin. Berakar, tembus sampai batang-batang air. Ya, mengetahui kehendak Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, kita memiliki tanah yang baik, atau kita memiliki komunitas yang baik. Markus 4 ayat 8 dikatakan begini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya, dan berbuah hasilnya ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Nah, komunitas kita menentukan kita bertumbuh. Komunitas kita menentukan kita bertumbuh. Kita harus masuk dalam komunitas. Di sini siapa yang belum masuk komsel? Siapa yang belum masuk komsel? Komunitas. Jangan malu. Ayo cari temanmu. Teman, saya mau masuk komunitas itu. Ini adalah syarat ketiga, yaitu kita harus memiliki tanah yang baik, yaitu kita harus memiliki komunitas yang baik. Kenapa? Karena dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan begini. Jangan sesat. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Kita kalau bergaul dengan pencuri, pasti kita akan jadi pencuri. Kita bergaul dengan siapa lagi? Kita akan seperti komunitas kita. Ini tidak bisa dipungkiri. Saya nonton satu penelitian profesor, dia berani untuk dia mau melihat perkembangan simpanse dengan anaknya. Jadi pas anaknya dilahirkan, simpanse itu juga dilahirkan. Mungkin dia dalam perencanaan atau bagaimana. Jadi anaknya yang kecil itu hidup bersama-sama di kehidupan simpanse itu, ya, orang hutan ini. Jadi dirawat bersama-sama. Dia mau buktikan bahwa apakah benar komunitas itu, di dalam itu komunitas hanya berdua itu, simpanse sama si anak manusia ini. Nah, tiap bulan diberi makan yang sama, dirawat dengan hal yang sama, ya, bawa jalan-jalan hal yang sama, dibuat sama persis perlakuan si anak manusia dengan si anak simpanse. Dibuatlah perlakuan hal yang sama 1 tahun. Ada kelihatan si anak manusia ini sifat seperti si anak simpanse. Tahun kedua biasanya anak sudah mulai berdiri, merangkak berdiri, pegang-pegang. Tetapi si anak ini tidak sama seperti anak manusia. Dia seperti si simpanse ini, merangkak. Tahun ketiga sama persis cara makannya. Dia tidak bisa berbicara. Diajar untuk berbicara, tidak bisa. Sama persis. Tahun kelima si profesor ini berhenti, stop. Dia mengakui bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Komunitas yang salah merusak kebiasaan manusia yang dikatakan ciptaan yang paling mulia. Salah. Dia mengakui firman ini. Nah, di mana kita berkomunitas? Di mana kita bergaul? Menentukan hidupmu nanti. Kita jangan pikir, sudahlah, saya bisa. Pi kakak, pi, hati-hati. Ya, jadi komunitas kita menentukan. Jangan kita pikir ya, sudahlah,
saya itu Kristen. Tapi jangan salah. Nah, kita lihat Mazmur 1 ayat 1 dikatakan bilang begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan berbahagialah. Kalau kita tidak duduk dalam orang pencemooh, komunitas-komunitas yang tidak. Berbahagialah kalau kita tidak duduk bersama-sama orang-orang mabuk, orang-orang pesta pora, ya, orang-orang perokok. Dikatakan berbahagia. Mazmur 1 ayat 1 katakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tetapi dikatakan ayat 2 adalah, ada yang tahu? Mereka seperti pohon yang tanam tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Ayat 3-nya, apa yang dikerjakannya akan berhasil. Amin. Nah, 3 hal ini teman-teman semua, mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Yesus sudah mati buat kita. Kita harus mati ego kita, matikan keinginan daging kita kalau kita mau bertumbuh. Yang kedua, mari kita berakar di dalam siapa? Hanya di dalam Yesus. Supaya kita bisa bertumbuh, kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Yang ketiga, memiliki tanah yang baik, yaitu komunitas yang baik. 3 hal ini kalau kita buat dalam kehidupan kita, saya percaya kamu akan menjadi berkat. Amin. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan seorang pun. Tetapi kita harus jadi teladan dimanapun kita berada. Amin. Amin. Oke, baik. Itu saja dari saya. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa, kita mengucap syukur. Haleluya. Oh, mari kita tundukkan kepala kita. Renungkanlah ini. Tuhan sudah mati buat kita di kayu salib. Yesus memberi contoh teladan yang baik. Bagaimana Yesus tidak mengikuti egonya sendiri. Yesus tidak mengikuti di dalam komunitas-komunitas yang tidak benar. Waktu kecil dia sudah ada di dalam pelataran gereja. Di situ dia duduk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangun kehidupan kita. Mari kita berakar di dalam Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa berikan kita kekuatan, berikan kita hidup yang benar, hidup yang kekal. Dan mari kita memiliki komunitas yang benar. Karena komunitas menentukan jati diri kita, menentukan hidup kita ke depan. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari saudara, kita renungkan hidup kita. Apakah kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan? Kita sudah berbuat di dalam Tuhan. Tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mazmur 34 ayat 16 katakan begini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada orang yang berteriak minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Biarlah dia dapati di tempat ini adalah orang-orang benar. Kita adalah orang-orang benarnya Allah.
berseru pada Dia. Dia mempunyai telinga. Tuhan mempunyai telinga yang siap menolong kita, mendengarkan teriakan kita. Teman-teman semua, mari kita tetap di dalam komunitas yang benar, supaya rohani kita bertumbuh. Dalam komunitas yang benar, hidup kita bisa berbuah-buah, yaitu buah kebenaran. Amin. Yes, amin. Mari. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tuhan Yesus, siang hari ini kami mau berkomitmen, kami mau hidup di dalam Engkau, kami mau berakar di dalam Engkau. Kami tidak bisa bertumbuh, hidup kami, rohani kami tidak bisa bertumbuh di tempat lain, hanya di dalam Engkau. Siang hari ini Tuhan, hadir dalam hidup kami. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami dikatakan adalah kami orang-orang benar, ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, yang hari ini kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Salam. Tuhan berkati.